Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Sori Sayekti dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan terkait penyuluhan pembuatan pestisida nabati. Langsung kita mulai saja. Pendahuluan. Latar belakang dari penggunaan pestisida nabati ini adalah karena penggunaan pestisida kimia secara berlebihan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, kematian organisme non-target, dan residu berbahaya pada hasil panen. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang ramah lingkungan dan ekonomis. Salah satunya melalui pemanfaatan bahan alami dari tumbuhan sebagai pestisida nabati. Melalui kegiatan praktikum penyuluhan ini, mahasiswa diharapkan bisa menularkan inovasi sederhana namun bermanfaat kepada kelompok tani atau masyarakat agribisnis. 2. Tujuan penyuluhan. Tujuan penyuluhan di sini, 1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat pestisida nabati. 2. Melatih masyarakat membuat pestisida nabati secara mandiri dari bahan alami yang tersedia di sekitar lingkungan. 3. Mendorong penggunaan pestisida ramah lingkungan untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan. 3. Sasaran penyuluhan. Sasaran dari kegiatan penyuluhan ini adalah petani, khususnya petani yang ketergantungan dengan pestisida kimia yang berminat ke pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan pertanian. 4. Permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi para petani adalah ketergantungan terhadap pestisida kimia yang menyebabkan resistensi hama terhadap obat. Mungkin dikarenakan kurang tuntasnya pengobatan yang dilakukan dan tidak serempaknya pengobatan. Selain itu, harga pestisida kimia juga semakin mahal, menjadikan biaya produksi menjadi semakin meningkat. Pestisida kimia juga mengurangi kesuburan tanah dan mengganggu kesehatan dalam jangka panjang. Lanjut kita ke pelaksanaan. Sebelum pelaksanaan kita persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Pertama, alat yang perlu kita siapkan adalah lesung, 2 alu, 3 galon, 4 talenan, 5 pisau. Lanjut ke bahan yang harus disiapkan. Di sini bahan saya jelaskan beserta kandungan dan manfaatnya. 1. Bawang merah 250 gram. Kandungan yang terdapat pada bawang merah antara lain minyak atsiri, psikoalilin, metilafein, dihidroaliin, quercetin. Bawang merah bekerja sebagai penolak hama atau repelen dan pengendali serangga. 2. Bawang putih 250 gram. Bawang putih mengandung tanin, minyak atsiri, dialylsulfida, aliin, alisin, enzim alinase. Bawang putih bekerja sebagai penolak hama dan bersifat sebagai fungisida dan antibiotik. 3. Daun pepaya 250 gram mengandung enzim papanin, flavonoid, alkaloid, saponin yang bermanfaat sebagai insektisida. 4. Tembakau 100 gram. Bagian tanaman tembakau yang baik digunakan sebagai pengendali hama ataupun penyakit adalah daun dan batangnya, karena memiliki kandungan nikotin yang tinggi, terutama pada tangkai dan tulang daun, yang berfungsi sebagai insektisida. 5. Daun jarak 100 gram. Mengandung saponin, flavonoid, nikotiflorin, ekstrak jarak bersifat sebagai insektisida, ofisida, yang bisa menghambat pembentukan sel telur pada hama dan menghambat perkembangan hama. 6. Daun sirih 100 gram. Senyawa yang terkandung dalam daun sirih antara lain minyak atsiri, karoten, tiamin, riboflavin, asam nikotinat, dan bagian yang tanaman yang digunakan sebagai bahan pembuatan pestisida nabati adalah daun. Ekstrak daun sirih bersifat sebagai insektisida. 7. Lengkuas 100 gram. Mengandung minyak esensial yang terdiri dari metilsinamat, sineol, kamfer, siskeuterpen, galangin, galaknol, dan beberapa senyawa flavonoid. Ekstrak rimpang lengkuas bersifat sebagai fungisida. Ini bahan-bahannya. Ada bawang merah, bawang putih, daun pepaya, tembakau,
daun jarak, daun sirih, dan lengkuas. Lanjut ke pemrosesan. Pertama, pemilihan bahan. Pilihlah bahan yang bagus dan tidak terinfeksi hama maupun jamur, yang kemungkinan malah bisa menularkan hama dan jamur jika diproses menjadi pestisida. Dua, pengirisan dan penggilingan bahan. Eh, di sini kita potong bahan-bahan yang sekiranya terlalu besar, yang menyulitkan saat ditumbuk. Lanjut ke proses penumbukan. Nah, ini kita tumbuk satu persatu bahan yang sudah disiapkan tadi sampai halus hingga kira-kira bisa mengeluarkan sari dari tanaman tersebut. Lalu kita masukkan ke dalam galon tanaman yang sudah ditumbuk tadi. Tak lupa goncangkan atau aduk galon tadi sehingga ekstrak tanaman dan air bisa menyatu. Setelah itu lanjut ke penyimpanan. Simpan rendaman bahan tadi di galon dengan durasi 3-7 hari untuk mengeluarkan kandungan dari bahan yang ditumbuk. Tak lupa buka galon sekali sehari untuk membuang gas yang bisa menyebabkan galon menggembung dan meledak. Setelah 3-7 hari, rendaman dapat digunakan untuk pestisida dengan dicampurkan air bersih dengan perbandingan 1:4, yaitu 1 campuran pestisida dan 4 air bersih. Penutup. Penyuluhan pembuatan pestisida nabati melalui media massa bisa memberikan informasi yang mudah diakses kepada masyarakat tanpa perlu pertemuan langsung dengan memanfaatkan media massa. Jangkauan edukasi menjadi lebih luas, sehingga edukasi dapat diakses oleh lebih banyak pihak kapanpun dan dimanapun. Melalui penyampaian materi yang ringkas dan jelas, sasaran penyuluhan dapat memahami cara pembuatan pestisida nabati serta manfaatnya sebagai alternatif pengendalian hama yang lebih aman dan ramah lingkungan. Kegiatan penyuluhan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mencoba dan menerapkan pestisida nabati dalam kegiatan budidaya pertanian, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Sekian mungkin dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.